Namaku Chloe Davis. Seorang pemeran pengganti tanpa koneksi. Aku melompat dari gedung untuk orang lain. Aku terluka untuk orang lain. Selamat kepada Vivian karena selesai syuting. Kamera tidak pernah tertuju padaku, Vivian. Selamat selesai syuting. Anak emas dari kalangan elit, Julian Vance. Kenapa? Chloe yang menjilat itu tidak muncul? Julian, Chloe ini. Pasti yang ke-99 mangsa, kan? Mantap, Julian. Semuanya, ayo lihat. Ini yang Chloe siapkan untuk Julian, bekal makan siangnya. Dia benar-benar maksimal. Sekarang ini, orang masih memberi bekal makan siang? Norak banget, ya? Dia yatim piatu dari panti asuhan, tidak punya uang, tidak punya koneksi. DS, selain kotak bekal murahan ini, apa lagi yang bisa dia berikan sebagai imbalan kepada Julian? Tepat sekali. Seorang aktris tanpa nama, kelas 3 seperti dia, apa yang mungkin bisa dia berikan? Julian punya sesuatu yang lebih skandal. Untuk dibagikan dengan kalian, kami ingin lihat. Ya, kirim ke grup chat. Santai saja. Aku berpura-pura tidak tahu, dan menggoda Julian lebih keras lagi. Dan sebagai tanggapan, Chloe, aku cinta kamu. Ini kalung anjing favoritku. Maukah kau selalu menjadi boneka kecilku? dia memberiku kalung anjingnya. Aku mau. Jadi aku memakainya. Dia berpura-pura mengaku di hujan buatan. Chloe, aku cinta kamu. Jika kau mencintaiku, maukah kau berdiri di hujan untukku? Aku mengikuti permainannya. Dan basah kuyup seperti tikus kehujanan. Video yang memalukan. Dia Jack online. Dia suka permainan berburu ini. Tapi tidak ada yang tahu. Sistem kebohongan kekayaanku telah aktif. Sistem kebohongan kekayaan aktif. Setiap rayuan manis munafik yang dia ucapkan, Seperti aku cinta kamu. menambah tabungan rahasiaku. Aku cinta kamu. Total, 1 miliar rupiah. Lagi pula, aku sudah selesai berpura-pura. Tunggu. Coba lihat siapa yang nelpon. Wanita ini benar-benar lengket. Hei, sayang. Julian, orang tuamu setuju kita bersama? Tentu saja. Mereka sangat menyukaimu. Peringatan, targetmu sedang menipumu. Bagus sekali. Kalian semua dengar itu? Cara dia bersemangat, seperti dia menemukan emas. Julian, pesonamu benar-benar tak tertahankan. Itu udah yang ke-99 yang jatuh di kakimu. Ayo bikin taruhan. Aku bertaruh Chloe akan, dalam sebulan, berhenti dari bisnis dan punya anak dariku. Siapa yang ikut? Aku. Sebulan. Kamu terlalu memujinya. Aku bertaruh dia akan menyerah dalam 2 minggu. Dia akan manut banget sama kamu. Seminggu. Seminggu paling lama. 3 hari. Aku bertaruh 3 hari. Julian, kali ini nggak seru. Dia cepat percaya, permainan ini semakin tidak menarik.
Vivian, kamu cemburu? Jangan khawatir. Yang layak untuk Julian kita hanya Vivian, perempuan lain hanya untuk bersenang-senang. Iya, Julian. Chloe itu, dia hanya seorang yatim piatu dari panti asuhan. Wawasannya sangat sempit. Beri dia sedikit keuntungan, dan dia sepenuhnya terpikat oleh Julian. Betul. Dia melakukan apapun yang Julian katakan. Dia sangat patuh sampai berlebihan. Ingat film seni pemenang penghargaan itu oleh Direktur Miller. Malam sebelum audisi, Julian meneleponnya. Dia berbohong, bilang sakit perut. Si manis pergi mencari Julian di tengah hujan deras. Lalu, Julian membuat alasan. Dia bilang mobilnya mogok, dia dalam perjalanan pulang. Menyuruhnya menunggu sebentar lagi. Si manis itu berdiri di tengah hujan selama 4 jam. 4 jam. Pada akhirnya, dia demam di atas 104 derajat. Jadi tentu saja dia melewatkan audisi. Itu adalah Direktur Miller. Kesempatan yang hanya sekali seumur hidup, hilang begitu saja. Tapi karena itu, Vivian kehilangan satu pesaing. Tidak hanya dia mendapat peran itu, sekarang dia jadi aktris papan atas. Dia pikir dia bisa bersaing denganku? Bersaing? Aku sudah dibayar 2 kali lipat. Segera. Kamu akan membayar harga 2 kali lipat. Julian, dalam 3 hari, ini ulang tahun Chloe. Lalu, kamu akan putus dengannya. Aku tidak sabar melihat reaksinya. Sempurna. Ulang tahun berubah menjadi hari kematian. Itu menarik, Vivian. Kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Saat itu, kita semua akan pergi ke tempat kejadian dan melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana kalau begitu? Ya, aku bertaruh dia akan seperti nomor 5, histeris, menangis dan berteriak. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Mungkin, seperti nomor 30, dia akan menjadi gila dan berakhir di rumah sakit jiwa. Aku mohon padamu, jangan putus denganku. Aku mohon padamu. Dia sangat mencintai Julian. Menurutku, dia mungkin akan seperti nomor 48 dan melompat dari suatu tempat untuk mengakhiri semuanya. Apa kau mencintaiku? Lompat. Jika kau mencintaiku, lompat. Lompat. Lompat dari gedung. Benar-benar kehilangan akal. Tidak. Aku tidak akan. Sebentar lagi kau akan tahu. Pemburu dalam permainan ini sudah berubah. Mulai dari pengakuan palsu Julian. Chloe, aku mencintaimu. Setiap kebohongannya, Chloe, sistemku mengenakan biaya per kalimat dengan harga yang jelas. Nilai sebuah kebohongan akan dihitung berdasarkan kekayaan bersih Julian dan seberapa buruk kebohongan itu, 2 kali lipat. Bisakah kamu datang dan merawatku? Semua itu berubah menjadi uang sungguhan tanpa henti mengalir ke akunku. Uang ini terasa sangat enak untuk didapatkan. sayang, ulang tahunmu 3 hari lagi, jadi aku akan mengadakan pesta besar untukmu, untuk memberitahu semua orang kita bertunangan. Benarkah? Aku sangat bahagia. Terima kasih, sayang. Kalian semua dengar itu? Dengar nada bicaranya? Dia benar-benar sangat bahagia. Julian, hanya kamu yang tahu cara bersenang-senang. Julian, apalagi, gunakan ini sebagai alasan. Buat saja dia menulis pernyataan pensiun. Katakan bahwa calon nyonya keluarga fans tidak boleh tampil di publik di dunia hiburan. Kemudian nanti, saat kamu meninggalkannya, dia akan kehilangan cinta dan kariernya. Bukankah itu akan membuatnya semakin putus asa? Vivian, kamu benar-benar tahu cara bermain. Oke. Apapun katamu. Awalnya, aku hanya ingin menggunakan sistem untuk menghemat uang dan hidup nyaman sisa hidupku. Tapi seiring permainan semakin dalam, aku melihat langsung wajah buruk anak-anak dana perwalian ini yang memperlakukan kehidupan manusia tanpa nilai.
Baiklah, Aku perlu mengumpulkan cukup uang untuk bersenang-senang. dan menjatuhkan mereka semua. Aku masih butuh 30 juta rupiah dan rencana untuk mengakuisisi grup fans secara resmi dimulai. Julian, kamu kembali. Banyak sekali orang. Kau dan aku adalah pasangan terbaik. Aku agak enggan melepaskanmu. Bukankah kita akan bersama selamanya? Bentuk tubuh yang bagus, lebih hebat lagi di ranjang ini. Chloe, di hari ulang tahunmu, posting pernyataan pensiun. Kenapa? Calon nyonya keluarga fans tidak boleh berada di dunia hiburan. Bersikaplah baik. Dengarkan aku. Lalu, maukah kau merawatku? Begini saja. Aku akan memberimu rumah ini dan mentransfer 200.000 rupiah ke rekeningmu. Besok, kita akan pilih-pilih perhiasan dan tas. Oke? Oke. Kamu suka apa? Aku akan membelikanmu semuanya hari ini. Aku suka yang itu. Tentu, yang itu jadi. Terima kasih, Julian. Nona Davis, kalau bukan karena Julian, seumur hidupmu, kau tidak akan pernah bisa masuk ke tempat seperti ini, butik kelas atas. Kau tidak salah. Karena dialah aku bisa mendapat banyak uang. Setidaknya kau sadar diri. Tapi Vivian, kalau bukan karena sumber daya yang kau miliki, kau juga tidak akan punya semua ini. Kau, Cukup. Favoritmu, aku yang bayar. Tadi malam, Julian benar-benar tidak tahu batas. Katakan padaku, kenapa dia begitu menyukaiku? jangan terlalu sombong. Kau akan ditinggalkan cepat atau lambat. Julian, Nona Thorne bilang kau akan meninggalkanku. Apa kau akan putus denganku? Julian, Vivian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tentu saja Julian kesal. Adegan ini belum mencapai klimaks perpisahan. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain merusak pertunjukan yang sudah lama dia nantikan? Chloe, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak akan meninggalkanmu. terdeteksi bahwa tuan rumah sedang ditipu oleh target terikat. 10 juta rupiah dikreditkan. Vivian Thorne, kamu benar-benar berguna. Pantas saja menggunakan foto intim Julian tadi malam untuk membawamu ke sini. Julian, Minta maaf pada Chloe. Nona Davis, maaf. Baru saja, aku bicara tanpa berpikir, jangan ambil hati. Chloe, dia adik perempuan yang aku manjakan sejak kecil. Dia polos dan lugu, jangan hiraukan dia. Masa aku? Nona Thorne, kamu hanya terlalu khawatir. Aku mengerti. Tentu aku memaafkanmu. Lagi pula, Vivian Thorne adalah sekutu terbaik dalam membuat Julian berbohong. Begini saja, sebagai permintaan maaf, aku akan mentraktir kamu makan malam. Aku tahu, sebuah klub pribadi dengan makanan yang enak. Tentu. Pak, semua hidangan Anda sudah disajikan. Baik. Chloe, aku memesan steak dan foie gras untukmu, dan anggur merah yang kamu suka. Semua favoritmu. Ini. Terima kasih,
Julian, aku sangat suka. Jika kemarahan bisa diubah menjadi kekayaan, hanya dari Vivian Thorne, mungkin aku lebih kaya dari siapapun. Ku dengar Nona Davis ditinggalkan oleh keluarganya saat kecil. Selama ini di dunia hiburan, pasti kamu pernah menghadapi sofa casting, kan? Ya. Tapi, Julian melindungiku dari itu. Sebenarnya, krisis sofa casting terbesar diatur oleh Julian. Dia sengaja mengirim orang untuk mengejarku, lalu berperan sebagai pahlawan. Jika kamu ingin masuk ke dunia hiburan, temani aku malam ini. Chloe, kamu baik-baik saja? Maaf aku terlambat. Hanya untuk kesempatan endorsement internasional. Akan diberikan kepada Vivian Thorne. Nona Davis, kamu sangat beruntung bertemu Julian. Chloe, apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu, dan tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanmu seenaknya. Mendeteksi tuan rumah ditipu oleh target. Menerima 10 juta rupiah. Terima kasih, Julian. Senang kamu ada di sini. Julian, Nona Davis, di sini, kolam renang baru-baru saja dibuka, airnya bagus. Ayo lihat. Tentu. Tentu. Julian, apa kamu tidak takut? Pacar kamu akan tahu. Apa kamu tidak suka? Aku punya pacar. Oh, hentikan. Lagi pula, kamu juga punya pacar, kan? Julian fans, kamu benar-benar diminati. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Kotor sekali. Julian, apa yang kamu lakukan? Chloe, aku di sini bersama Vivian, mengajarinya berenang. Jangan berpikir macam-macam. Ya, Julian jago berenang. Lain kali, suruh dia ajarin kamu juga. Chloe, tidak ada apa-apa antara aku dan Vivian. Percaya padaku. Aku percaya padamu. Penilaian nilai kebohongan sedang berlangsung, 10 juta rupiah dikreditkan. Total saat ini, 1 miliar rupiah. Dana cukup untuk mengakuisisi grup fund. Akhirnya. Ada apa? Tidak apa-apa, Julian. Aku percaya padamu. Aku ingin lihat, saat hari itu tiba, apakah kamu masih bisa tersenyum? Dana sudah siap. Rencana akuisisi Korporasi Harbor dimulai. Dana sudah siap. Rencana untuk mengakuisisi Korporasi Harbor dimulai sekarang. Chloe Davis ini sungguh berpikir dia tokoh utama, ya? Datang lebih telat dari kita, benar. Dia tidak benar-benar akan kabur, kan? Tentu dia akan datang. Ini pesta ulang tahun yang dibayar Julian dan disiapkan untuknya. Dia seharusnya senang. Mimpi saja. Mereka semua ingin berubah dari Cinderella menjadi putri. Julian, selama ini, kamu bersama Chloe, membelanya, dan memaksaku minta maaf. Nanti,
Kamu harus mengajarinya pelajaran yang baik. Aku ingin membuatnya membalas 1000 kali lipat atas semua kesedihan yang kualami. Baik, terserah katamu. Tunggu saja lihat bagaimana aku mengacaukannya. Tapi serius? Chloe benar-benar cantik. Julian, kamu menghabiskan banyak waktu dengannya. Apa kamu tidak merasa tertarik sedikit pun? Jangan bicara omong kosong, atau Vivian akan memukulmu. Aku salah. Julian berada di level yang berbeda. Di seluruh masyarakat kelas atas, hanya aku yang layak untuknya. Tapi Chloe Davis, dia hanya dari panti asuhan, bukan siapa-siapa, bahkan tidak layak membersihkan sepatuku. Vivian benar. Dia hanya katak yang menginginkan angsa. Dia tidak tahu bahwa dia hanya mangsaku yang ke-99. Aku berjanji pada orang tua itu, setelah aku selesai dengan yang terakhir ini, aku akan kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak menikmati sepenuhnya? Julian, nanti kamu tidak hanya harus meninggalkannya, tetapi juga melakukannya di depan kalangan elit, semua keluarga kaya, dan semua orang terkenal, untuk mempermalukannya sepenuhnya. Sehingga dia tidak akan pernah berani bermimpi untuk masuk ke lingkaran kita. Aku tidak sabar melihat ekspresi wajahnya saat mimpinya hancur. Sebentar lagi, akan ku streaming langsung, dan tunjukkan pada semua orang betapa menyedihkannya dia. Julian, gaun mewah ini, kau membelikannya untuknya? Jangan khawatir, itu palsu. Chloe, kau di sini. Kau bilang sangat suka padaku. Jika kau bersedia keluar dari dunia hiburan demi aku akan menikahimu. Setuju? Setuju. Berita terkini, aktris Chloe Davis telah mendapatkan anak emas dan mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan. Para tamu dan teman-teman, hari ini, aku punya pengumuman. Aku memutuskan untuk keluar dari dunia hiburan. Mulai sekarang, aku akan mengubah tujuan hidupku untuk berusaha menjadi istri dan ibu yang baik, merawat suami dan anak-anak, dan menjadi ibu rumah tangga. Ya Tuhan, ini sungguhan. Hari ini benar-benar hari yang indah. Jadi apa yang kita tunggu? Mari sambut bintang perjamuan hari ini, Nona Chloe Davis ke panggung. Buatlah keinginan. Lihat dia, senang sekali ya. Apa dia benar-benar mengira Julian akan bertunangan dengannya? Angan-angan. Cium, cium. Chloe, aku harus memberitahumu sesuatu. Kita putus. Mari putus. Kesenjangan status kita terlalu besar. Meskipun kamu keluar dari dunia hiburan, orang tuaku tetap berpikir kamu tidak cukup baik untukku. Tidak cukup baik untuk keluarga fans, putus lebih awal juga lebih baik untukmu. Kamu gadis baik. Semoga kamu cepat menemukan seseorang yang bisa menikahimu. Julian, aktingmu lumayan. Julian, kenapa? Bukankah kita cinta sejati? Cinta sejati bisa mengatasi semua kesulitan. Mengatasi kesulitan? Lucu sekali. Hadapi kenyataan. Kamu hanya anak panti asuhan, hanya seorang aktor. Dan kamu masih bermimpi tentang cinta sejati Julian. Julian hanya bermain-main denganmu.
Kamu benar-benar berpikir bisa naik dari miskin menjadi kaya? Siapa tahu berapa banyak orang yang sudah ditidurinya? Bagaimana mungkin keluarga Vance menginginkan wanita seperti dia? Benar, tapi aku tidak keberatan mencobanya. Kamu, Mata duitan, sudah cukup, jadi bersyukurlah dan berhenti merengek. Julian. Julian, jadi? Semua yang kamu tunjukkan padaku sebelumnya, semua kelembutan, semua perhatian, semua itu bohong. Bagaimana dengan janji-janji itu? aku sudah berakting begitu lama, aku sangat lelah. Chloe, kau tidak benar-benar berpikir aku mencintaimu, kan? Lihat saja pakaian itu. Orang biasa akan bekerja keras seumur hidup untuk itu. Bagiku, itu hanya uang receh. Kau dan aku berasal dari dunia yang berbeda. Kau ingin menikahiku? Bukankah itu hanya mimpi? Maaf, sekarang permainan selesai. Lihat keadaan dia. Cepat, rekam. Semakin banyak yang bergabung di streaming. Ya, berakting itu melelahkan. Aku selesai berpura-pura. Julian, kau benar. Kau dan aku sekarang, kita benar-benar berbeda dunia. Tapi, aku di atas dan kau di bawah. Gila. Dia benar-benar gila. Seperti nomor 30. Terpicu, dia sudah gila. Cepat, panggil seseorang. Kirim dia ke bangsal psikiatri. Tunggu, Julian. Aku punya kejutan besar untukmu. Chloe, dia sudah meninggalkanmu, dan kau tidak malu merendah di depannya? Chloe, kau tahu. Aku tidak tahan wanita yang tidak mengerti isyarat. Julian, kejutanmu sudah tiba. Korporasi Harbor telah diakuisisi oleh sindikat misterius. Keluarga Vance akan kehilangan kendali. Cepat, lihat berita keuangan. Korporasi Harbor dibeli oleh modal misterius. Dan dinyatakan bangkrut. Tidak mungkin. Aku juga lihat beritanya. Harbor telah berganti kepemilikan. Apa? Bagaimana mungkin? Selamat atas kebangkrutanmu, Bapak Vance. Selamat bangkrut, Bapak Vance. Masa sih? Korporasi Harbor bangkrut? Kata berita, Korporasi Harbor diakuisisi. Masa sih? Kamu bercanda? Ini tidak mungkin. Julian, jangan panik. Ini pasti palsu. Keluarga Vance adalah pemegang saham terbesar dari Korporasi Harbor. Tidak mungkin bangkrut. Tepat sekali. Ini omong kosong total. Media bodoh mana ini? Berani sekali mereka membocorkan ini? Aku sudah tahu. Siapa yang bisa mengakuisisi Korporasi Harbor? Jalang, kamu sengaja melakukan ini, kan? Membawa berita palsu untuk menakuti kami. Ini kamu, Chloe Davis. Kamu pura-pura menjadi sangat menyedihkan. Tapi yang kamu lakukan cuma menggunakan trik kotor. Julian Vance, Vivian Thorne. Kalian berdua terlalu sombong. Bagaimana bisa kalian begitu yakin bahwa Korporasi Harbor tidak akan bangkrut? Masih pura-pura bodoh? Kamu sudah dicampakkan oleh Julian, jadi kamu sakit hati. Itu sebabnya kamu berbohong untuk menakuti kami. Hubungi media segera. Dalam 3 menit, aku ingin berita palsu ini diturunkan. Ternyata benar-benar berita palsu. Chloe, kamu cuma tahu cara menggunakan trik-trik kecil ini melawanku, ya kan? Tunggu saja. Julian Vance, kamu akan menangis sebentar lagi. Kamu mencari gara-gara. Julian, tenang. Aku punya ide bagus yang akan mempermalukannya. Chloe, gaun haute couture ini dibeli oleh Julian, kan? Karena kalian sudah putus, seharusnya kamu melepasnya. Semuanya, lepaskan. Semuanya, lepaskan. Ya, lepaskan. Cepat, lepaskan. Orang-orang melihat. Vivian Thorne, apa kau begitu yakin? Gaun yang kukenakan ini palsu yang Julian berikan padaku? Kau tahu itu palsu. Lalu kenapa kalau palsu?
palsu cocok untukmu. Itu sudah lebih dari cukup. Seseorang semiskin dirimu bisa membeli Haute Couture? Tepat sekali. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik apakah ini asli atau palsu. Ini sepertinya asli. Sepertinya satu-satunya di dunia. Gaun ilusi cahaya bintang. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kalau asli? Itu tetap dibeli dengan uang Julian. Sekarang setelah kalian putus, kau tetap harus Mengembalikannya. Lepaskan, banyak orang menunggu untuk melihat. Cepat lepaskan, cepat. Jumlah penonton live streamku bertambah. Chloe Davis. Ini adalah konsekuensi melawanku. Aku benar-benar ingin bersikap lunak padamu. Lagi pula, kau memberiku beberapa waktu yang sangat bahagia. Tapi kau harus menyebarkan rumor bahwa keluargaku bangkrut. Julian Vance. Aku juga akan melepaskanmu, tapi kau tidak pernah belajar. Selalu menganggap dirimu di atas hak orang lain. Sekarang biarkan aku memberimu sedikit rasa. Kehilangan segalanya. Kau akan melakukan itu? Julian, jangan buang kata-kata padanya. Jika kau tidak mau melepasnya, aku akan melakukannya untukmu. Beraninya kau memukulku. Sebagai sesama wanita, kau membantu mereka berbuat jahat. Kau hanya berdiri dan menonton mereka mempermainkan wanita. Lalu kenapa kalau aku memukulmu? Tunggu apa lagi? Telanjangi dia. Chloe, kamu sudah keterlaluan. Julian, dia memukul semua orang. Ajar dia pelajaran. 3 menit sudah habis. Apa? Bukankah kamu bilang dalam 3 menit kamu bisa menarik berita itu? Waktunya habis sekarang. Berita palsu ini, kenapa masih tayang? Apa itu nyata? Tidak mungkin. Benar-benar mustahil, banyak orang tidak bisa menangani satu hal kecil. Hei, Julian, berita itu benar? Mereka tidak akan menariknya, omong kosong. Chloe, sepertinya kamu sudah berani, ya? Kamu benar-benar habis-habisan kali ini, pakai semua uang yang kuberikan untuk menyuap media, kan? Itu konyol. Julian, kamu benar-benar harus belajar dengan cara yang sulit. Jika saham keluarga Vance turun karena ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Baiklah. Kalau begitu lihat siapa yang membuat siapa membayar. Chloe, kamu tidak bisa memiliki Julian, jadi kamu ingin menghancurkannya. Kamu hanya pecundang menyedihkan yang menyebalkan. Vivian, sepertinya wajahmu sudah tidak sakit lagi, ya? Hentikan. Orang tua itu menelepon. Hei, ayah. Grup bangkrut? Siapa sih yang kamu bikin marah di luar sana? Sekarang grupnya bangkrut, semua aset dibekukan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Julian, mimpi burukmu dimulai sekarang. Tidak, ayah. Ini semua palsu, kan? Perusahaan sebesar kita. Bagaimana bisa bangkrut dalam semalam? Ayah, ini semua rumor. Ayah, apa kamu punya otak? Media mana yang berani menyebarkan rumor tentang kita? Apa kamu macam-macam dengan seseorang yang seharusnya tidak kamu ganggu? Mereka mencoba menghancurkan kita. Kembalilah ke sini sekarang. Grup Vance benar-benar hancur. Sepertinya memang benar. Tidak mungkin. Bagaimana keluarga kita bisa bangkrut? Benar, keluarga Vance tidak bisa lenyap begitu saja. Orang seperti dia, apa dia benar-benar bisa mengguncang grup Vance? Bukan siapa-siapa. Ya. Bagimu, orang-orang seperti kami mungkin tidak berbeda dari bukan siapa-siapa, kan? Tapi kamu lupa. Bahkan seekor semut kecil pun bisa menumbangkan pohon yang tinggi. Kamu? Jangan suka bikin panik. Kamu cuma beruntung, itu saja. Vivian benar. Kamu, seorang yatim piatu dari panti asuhan,
yang harus bergantung pada pinjaman mahasiswa hanya untuk bisa sekolah, seseorang tanpa sumber daya aktris kelas 3. Bagaimana bisa kamu mungkin mengguncang keluarga fans? Julian, kamu selalu begitu sombong dan penuh kesombongan. Aku ingin sekali melihat kamu jatuh dari kehormatan dan mencapai titik terendah. Ada yang tidak beres di sini. Setelah aku sampai ke akar masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ayo. Lain kali kita bertemu, aku akan memberimu kejutan besar. Bagaimana mungkin? Apa kita benar-benar bangkrut? Ayah, apa yang kamu? Kamu bajingan? Hal buruk apa yang sudah kamu lakukan di luar sana? Grup bangkrut apa hubungannya denganku? Mereka bilang padaku untuk kembali dan bertanya pada anakku apa yang dia lakukan. Apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Lagi pula, meskipun aku melakukannya, keluarga kita yang berkuasa di Harbor City. Siapa yang berani melawan kita? Kamu masih punya keberanian untuk mengatakan itu. Grup kita sudah berganti tangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa dalang di balik ini? Nona Davis, kamu di sini. Chloe Davis. Itu dia. Silakan, masuk. Terima kasih. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dia, yang mengakuisisi grup kita adalah legendaris Arthur Sterling, yang menjadi Midas Wall Street pada usia 18, yang disebut anak ajaib keuangan dan anak emas. Arthur Sterling. Saya pernah mendengar tentang dia. Mereka bilang dia hebat dalam manuver keuangan. Dia mengaduk badai di dunia bisnis. Dia pernah membuat beberapa kekuatan mapan, baik domestik maupun internasional, tersandung. Benar, itu dia. Tapi kenapa dia tiba-tiba mengincar keluarga fans? Dia dan Chloe Davis? Apa hubungan mereka? Pertemuan resmi pertama. Halo, saya Chloe Davis. Halo, saya Arthur Sterling. Akhirnya, kita bertemu. Terima kasih, rekan, karena telah membantu saya sepenuhnya mengakuisisi korporasi Harbor. Dan terima kasih juga, rekan. Tanpa dukungan finansial Anda, saya tidak bisa menjatuhkan grup fans. Anda juga punya dendam terhadap mereka? Anda punya rahasia, kan? Saya suka orang pintar seperti Anda. Jadi apa rencana Anda selanjutnya? Lagi pula, Julian Fans masih memiliki saham di korporasi Harbor. Tentu saja, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk mengusirnya sepenuhnya. Bapak Fans, ini meja Anda. Apa? Anda ingin saya duduk di sini? Dulu saya setidaknya seorang manajer loh. Anda ingin saya duduk di sini? Beri saya kantor pribadi? Maaf, Bapak Fans. Anda pernah di perusahaan sebelumnya, tapi Anda tidak pernah bekerja sehari pun. CEO bilang Anda harus mulai sebagai asisten. Tidak mungkin. Apa Anda bercanda? Aku Julian Fans, pewaris grup fans dari korporasi Harbor. Grup Fans? Korporasi Harbor sudah berganti kepemilikan. Sepertinya Anda datang kerja masih setengah tidur. Apa yang Anda bicarakan? Saya ingin bertemu CEO Anda. Maaf, CEO sedang sibuk. Saya juga suka orang yang tegas seperti Anda. Lihat, kantor ini. Suka? Anda? Maksud Anda memberikan saya kantor ini? Anda CEO baru grup ini. Tentu saja Anda harus memilikinya. Tapi saya tidak sepandai Anda. Dan dengan Anda yang memimpin, saya merasa tenang, saya juga ingin tetap rendah hati. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan dari mana uang saya berasal. Oke. Kalau begitu saya akan menjadi juru bicara publik Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, saya bisa membantu Anda.
Terima kasih. Bapak Vance, Anda tidak boleh masuk ke sana. Minggir. Saya perlu bertemu CEO Anda. Berhenti, ini kantor CEO. Anda tidak diizinkan di sini. Terima kasih. Chloe, mungkinkah itu benar-benar dia? Ini kantor CEO, bukan tempat untukmu. Maaf, Bapak Sterling. Dia masuk paksa. Bapak Sterling, jadi kau Arthur Sterling. Kau yang mengakuisisi korporasi Harbor? Benar. Bapak Sterling, saya dulu juga pernah menjadi pemegang saham grup, posisi saya tepat di bawah CEO. Mungkin Anda bisa? Tidak. Itu keputusannya. Jika Anda tidak ingin bekerja di sini, Anda bisa pergi kapan saja. Bukan itu maksud saya. Lalu apa maksudmu? Baik, saya mengerti. Sepertinya Arthur didukung orang besar. Masih belum pergi? Sudah 5 tahun, Julian. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuknya. Baru saja dimulai. Bapak Sterling, kenapa melamun? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Julian Vance masih memegang 5% saham perusahaan. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku punya cara untuk memaksanya menyerahkan sahamnya. Apa rencananya? Kamu suka barang antik? Bukankah aku sudah mendirikan sebuah yayasan amal? Sebarkan saja kabar bahwa siapapun yang bisa mendapatkan barang antik kesukaan Bapak Sterling dilelang dan menghadiahkannya kepadanya, akan memenuhi syarat untuk Dewan Direksi dan menjadi mitra eksklusifmu. Dia sangat peduli tentang posisinya di grup sehingga dia pasti akan memakan umpan. Lalu, Kau tawar melawannya, buat dia kehilangan segalanya, memaksanya menggunakan saham untuk membayar. pantas saja kau seorang anak ajaib keuangan, kau hampir terlalu pintar. Kau membuatku tersanjung, Bapak Sterling. Itu benar-benar ide yang bagus. Di tempatku, aku punya beberapa lukisan dan kaligrafi yang bisa kau gunakan sebagai barang lelang. Itu memang kamu. Di satu tangan, keluar di tangan lain. Aku salut padamu. Setidaknya kau tersenyum, jangan terlalu serius. Kau masih muda, tapi kau bersikap seperti orang tua. Chloe, kau juga korban dari permainan berburu Julian, tapi kau masih begitu positif. Andai saja dia bisa seperti dirimu. Siapa? Maksudku gadis-gadis lainnya. Percayalah, aku akan membuat Julian sadar bahwa bermain-main dengan nasib orang lain ada harganya untuk setiap gadis yang dia sakiti. Terima kasih. Aku tahu kau mendirikan yayasan amal untuk membantu mereka juga. Karena aku sangat beruntung memiliki kode curang. Aku harus melakukan yang aku bisa untuk membantu mereka. Kode curang? Ya, kode curang. Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Lepaskan tangan kotormu dariku. Di mana aku berada? Itu urusanmu? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu sudah muncul di sini 2 kali. Kamu kenal Arthur? Bukan urusanmu. Julian, jangan lupa, dari awal, ini hanya permainan, kau dan aku, sekarang kita tidak punya apa-apa, tidak ada hubungan sama sekali. Sejak aku meninggalkan dunia hiburan, aku punya pekerjaan lain, tentu saja. Pekerjaan? Apa? Kamu mengikutiku sampai ke perusahaanku. Jangan terlalu percaya diri. Bahkan jika aku mengejar pria, aku akan memilih seseorang seperti Bapak Sterling. Kamu tidak layak. Baik.
Menyadari aku bukan seperti dulu, kamu sudah menemukan seseorang yang lebih baik untuk dijadikan sandaran, ya? Kamu pikir pria elit seperti Bapak Sterling akan pernah tertarik padamu? Mimpi saja. Sungguh? Beraninya kau meremehkanku? Vivian, apakah informasimu bisa diandalkan? Jika aku bisa mendapatkan lukisan yang diinginkan Bapak Sterling, aku akan mendapat kursi di Dewan Direksi dan menjadi mitra eksklusifnya. Julian, jangan khawatir. Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan info ini dari orang yang bertanggung jawab atas lelang ini. Bagus sekali. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan grup kembali ke tanganku. Aku percaya padamu. Tenang, kami mendukungmu. Apa yang dia lakukan di sini? Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah jelas, aku di sini untuk lelang. Kamu datang untuk lelang kelas atas ini? Jangan bilang kamu ditinggalkan oleh Julian dan kehilangan akal. Tepat sekali. Dia sudah pensiun dari dunia hiburan. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan peran kecil. Dari mana dia punya uang untuk menawar? Aku yakin kamu bahkan tidak bisa membeli karpet di pintu masuk. Bisa? Kalau menurutku, kamu tidak bisa hidup tanpa Julian dan kamu benar-benar tidak berdaya, jadi kamu mengikuti kami ke lelang untuk mengganggunya. Chloe, apa kamu tidak punya malu? Chloe, menyerah saja. Meskipun kamu cantik, dengan statusmu yang rendah, kamu tidak cukup baik untukku. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Julian Fans, di mataku, kamu hanyalah anjing liar, bahkan orang manis di jalan pun lebih baik. Kamu. Hadirin sekalian, ada masalah apa? Manajer, waktu yang tepat. Para tamu di sini semuanya kaya dan bangsawan. Dia hanyalah pegawai rendahan. Saya curiga dia bahkan tidak punya undangan. Betul, saya pikir dia menyelinap masuk. Nona, boleh saya lihat undangan Anda? Saya benar-benar tidak punya undangan. Kau dengar itu, manajer? Saya sarankan Anda segera mengusirnya, untuk menghindari mengganggu jamuan dan tamu lainnya. Nona, maaf, silakan pergi. Tunggu. Aku benar-benar tidak punya undangan. Tapi aku punya kartu ametis. Kartu ametis? Apa itu? Belum pernah lihat yang seperti itu. Tentu saja kalian belum pernah, karena aku yang menciptakannya. Memalukan. Chloe, kamu memalsukannya? Setidaknya kamu harus memalsu sesuatu yang layak. Mungkinkah kartu ametis ini sesuatu yang kamu beli dari Bargain Mart seharga Rp2 dengan ongkos kirim gratis? Chloe, kamu pikir kami ini siapa? Kami sudah lihat semua jenis kartu, tapi kami bahkan belum pernah dengar tentang kartu ametis. Lagi pula, kamu dulu bersamaku. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Belum pernah lihat, itu menunjukkan betapa sempitnya pandanganmu. Dangkal, Kamu? Kau dengar itu, manajer? Dia hanya membuat alasan. Mungkin dia mengambil kartu dari suatu tempat di jalan untuk menakut-nakuti kami. Usir dia dari sini sekarang. Nona, bolehkah aku melihat kartu ini? tentu. Bukankah ini kartu ametis milik pendiri Yayasan Amal kita? Apa? Bagaimana mungkin? Kartu ametis. Apa ini? Ngomong-ngomong, sepertinya saya pernah dengar bahwa Yayasan Amal Group itu secara khusus membuat kartu ametis. Kartu ini eksklusif untuk pendiri yayasan. Tidak mungkin, manajer. 1. Dia pasti memalsukannya. Nona Davis, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya buta tidak melihat nilai Anda, dan saya telah menyinggung Anda. Tidak apa-apa. Silakan, lelang akan segera dimulai. Kursi VIP Anda sudah siap untuk Anda. Manajer, Anda membiarkannya pergi begitu saja? Bagaimana jika kartu itu dipalsukan olehnya? Bapak Fans, jaga bicaramu. Apakah kartu ametis itu palsu? Saya tahu lebih baik dari siapapun. Kartu ametis dibuat khusus. Berani-beraninya mereka menyinggung pendiri yayasan. CEO dari Harbor Lelang akan segera dimulai. Jika Anda tidak ingin hadir, silakan pergi, agar tidak mengganggu tamu lainnya. Kamu, Julian,
lupakan saja. Setelah lelang, kita akan punya banyak cara untuk menghadapi wanita itu. Nah, Chloe, kau benar-benar aktris. Saya ingin melihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Ayo pergi. Seperti yang diharapkan dari Yayasan Grup, pelayanannya sempurna. Nona Davis, ini sudah disiapkan khusus untuk Anda. Bapak Sterling secara khusus memerintahkan kami untuk menyiapkannya. Untuk menawar melawan Julian Vance. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Oke. Julian, kau lihat, bahkan Bapak Vance dan ayahku dilelang seperti ini tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Chloe Davis itu, orang rendahan, kenapa dia harus? Sombong, dia hanya menyuap manajer untuk membuat pertunjukan baginya. Saat lelang dimulai, saat uang sungguhan dipertaruhkan, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Tepat, ayo lihat dia mempermalukan dirinya sendiri. Lelang amal sekarang secara resmi dimulai. Mari kita sambut item pertama, pemandangan tanpa judul. Penawaran awal adalah Rp1.000. Lukisan Arthur Sterling semurah itu? Kau bercanda? Rp1.000. Rp1.000 sekali. 2 kali. 3 kali. Terjual. Selamat, Nona Davis. Julian, kau benar. Kukira dia bisa bertahan lebih lama. Ternyata dia hanya berani menawar barang sampah termurah. Sampah? Ini salah satu lukisan favorit Bapak Sterling yang paling disukai. Apa? Bagaimana mungkin lukisan generik dan tanpa nama ini bisa menarik perhatian Bapak Sterling? Percaya atau tidak, aku sebenarnya sudah melakukan riset tentang Bapak Sterling. Bahkan jika aku harus mengejar seorang pria, aku akan memilih seseorang seperti Bapak Sterling. Kamu? Kau pikir kau pantas? Sialan. Apa dia benar-benar mencoba menempel pada Arthur Sterling? Julian, apa yang dia katakan? Apa itu benar? Dia mengeluarkan banyak uang hanya untuk datang ke sini. Dia pasti datang dengan persiapan. Apapun yang dia tawar selanjutnya, kita akan menawar lebih tinggi darinya. Oke. Dia terpancing. Berikutnya, item kedua. Mawar tengah malam, 1 buah. Bid awal, Rp2.000. 2.000. 4.000. 10.000. 20.000. Chloe, kamu bangkrut, ya? Takut untuk melanjutkan? Julian sedang menawar sekarang. 20.000 sekali. 40.000. Chloe, kamu gila ya dengan harga itu? Semua yang kuberikan padamu sebelumnya, sudah kutarik semuanya. Sekarang kamu hanya pegawai rendahan yang gajinya Rp600 sebulan. Di mana kamu bisa mendapatkan Rp40.000? Dia sudah gila. Dia hanya mencoba membuat masalah. Pak, kau benar-benar akan membiarkan dia membuat keributan? Tidakkah kau akan melakukan sesuatu? Tahukah kamu Nona Davis sebenarnya? Apa? Bapak Julian Vance yang hebat bahkan tidak bisa mengumpulkan Rp40.000? Kamu harus sampai mengusirku untuk memenangkan barang itu? Bukankah kamu baru saja bilang harus memilikinya? Nona Davis menawar Rp40.000. Ada tawaran lebih tinggi dari Rp40.000? Rp100.000? Chloe, kurasa kamu tidak bisa mengalahkan itu. Rp200.000. Kamu gila? Di mana kamu bisa mendapatkan Rp200.000? Saatnya membayar. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan uangnya, tahukah kamu apa konsekuensinya? Jika kamu punya uang, silakan tawar. Cukup bicara. Kamu. Julian, lukisan jelek ini sama sekali tidak seharga itu. Ayo berhenti menawar. Pergi. Ini kesempatanku untuk masuk ke Dewan Direksi Grup Vance. Aku harus memilikinya. Rp300.000. Rp300.000. Rp600.000. Rp600.000. Julian, berhenti ikuti aku.
Dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya tidak ingin kamu merayu Bapak Sterling. Dia ingin menghentikanmu masuk dewan. Rp600.000, pertama. Rp600.000, kedua, tunggu. Chloe, aku ragu kamu punya uang sama sekali. Aku minta untuk memverifikasi dana. Verifikasi dana, benar. Aku curiga dia tidak punya kemampuan membayar. Dia sengaja menaikkan harga dengan jahat. Aku minta rumah lelang segera memeriksa bukti dananya. Jika tidak, aku akan mempertanyakan keabsahan lelang ini. Maaf, menurut aturan rumah lelang, semua tamu, sebelum masuk, sudah menyelesaikan proses verifikasi dana, memastikan mereka memiliki kapasitas penawaran yang sah. Selama proses penawaran, tidak ada yang berhak melakukan verifikasi dana sementara pada tamu. Konyol. Jika dia benar punya Rp600.000, apa dia takut verifikasi dana, kecuali kalian berdua bersekongkol dan saling menutupi. Kamu benar. Nona Davis, Baik. Aku bisa verifikasi danaku, tapi ada syarat. Jika aku buktikan punya Rp600.000, aku minta kamu, Julian Vance, beli lukisan ini dengan harga 10 kali lipat. Dengan harga 10 kali lipat untuk membeli lukisan ini. 10 kali. Itu 6 juta rupiah. Kamu gila? Chloe, masih berpura-pura? Baik, kamu setuju. Jika verifikasi dana lolos, aku akan membeli lukisan ini seharga 6 juta rupiah. Jika tidak lolos, aku ingin kamu menjadi budakku dan selalu siap sedia mulai sekarang. Aku akan memberitahu semua orang konsekuensi melawanku, Julian. Manajer, apa yang kamu tunggu? Verifikasi dananya. Hadirin sekalian, ini adalah terminal verifikasi dana khusus kami. Ini benar-benar akurat. Chloe, sebaiknya kamu mengaku salah agar kamu tidak berakhir di depan semua orang benar-benar dipermalukan. Kita lihat saja. Siapa yang akhirnya dipermalukan? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku akan mengambil foto sekarang untuk mengabadikan kegagalanmu, memastikan bahwa di kota Harbor, kamu tidak akan pernah berhasil lagi. Ini ponsel terbaruku. Fotografi dilarang dilelang. Apa kamu tidak tahu aturannya? Cukup, manajer. Apa yang kamu tunggu? Verifikasi dananya. Kartu ametis ini menyimpan semua danaku. Baiklah, Nona Davis. Verifikasi dana berhasil. Saldo saat ini di kartu ini adalah 2 juta rupiah. 2 juta, 2 juta. 2 juta. Aku dapat harta karun. Mustahil. Mesin ini pasti rusak. Dari mana dia dapat 2 juta rupiah? Aku akan cek sendiri. Tepat 2 juta rupiah. Julian Vance, sudah selesai ngecek? Kamu harus tepati janji. 6 juta rupiah untuk beli lukisan ini. Rp6 juta. Julian, Sial. Kalau aku jual semua aset keluarga Vance, cuma 1 juta rupiah. Apa? Bangkrut? Bukannya kamu masih punya saham perusahaan? Bisa dijual jadi uang tunai. Saham. Bapak Vance, taruhan antara Bapak dan Nona Davis, kami semua menyaksikannya. Tidak bisa dipungkiri. Tolong urus masalah pembayaran untuk lukisan ini. 6 juta rupiah. Akan dibayar tunai atau kartu kredit? Akan dibayar tunai. Atau kartu kredit? Tunai atau kredit? apa yang harus kita lakukan, Julian? Kita tidak punya 6 juta rupiah. Atau, kamu bisa menjual saham kamu. Tanda tangani. Tidak. Saya tidak punya saham. Lalu di mana posisiku di grup? Kalau begitu, cari cara untuk mendapatkan uang. Tapi, grup fans sekarang bangkrut. Bahkan jika kita jual semua properti, mungkin hanya 1 juta rupiah. Badan Penegak Hukum menilai aset Bapak fans 1 juta rupiah. Itu tidak cukup sama sekali. Julian, mungkin sebaiknya kamu tanda tangani. Lukisan ini adalah Mawar Tengah Malam.
Ini favorit Bapak Sterling, ayo kita tawar, dan berikan padanya. Maka, kamu akan masuk Dewan Direksi. Dewan Direksi? Tapi sahamnya. Julian, tanda tangani. Kamu tidak punya pilihan. Seseorang harus membayar atas perbuatannya. Ini semua salahmu. Julian. Julian, Berani kamu pukul aku? Berani kamu lakukan ini di depan umum? Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan menjebloskanmu selama berhari-hari. Kamu tidak percaya? Bapak Vance, tolong jaga ketertiban di sini. Selesaikan masalah pembayaran untuk lukisan ini. Kalau tidak, aku akan menyuruh notaris mengeksekusinya. Julian Vance, aku akan menendangmu keluar sepenuhnya. Tunggu. Aku punya cara lain. Vivian, dan kalian berempat, masing-masing pinjamkan aku Rp1.200.000. Cepat, di. Julian, Maksud kalian apa? Kalian tidak mau meminjamkan Rp1.200.000 saat aku kembali ke Dewan Grup Funds. Aku akan bayar kalian masing-masing 2 kali lipat. Baiklah, Julian, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa kembali bangkit. Julian, kartu ini berisi Rp1.200.000. Itu semua tabunganku. Lima kartu kredit, totalnya Rp6 juta. Simpan baik-baik, paham? Kartu ini dibekukan. Kartu ini dibekukan. Kartu ini dibekukan. Semua dibekukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa semuanya dibekukan? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa kelima kartu kredit dibekukan? Beku. Kartu ini dibekukan. Kartu ini dibekukan. Kartu ini dibekukan. Apa yang terjadi? Kami juga tidak tahu. Ayahku memutus kartu-kartuku. Ibuku juga membekukan kartu-kartuku. Yang dibalik semua apakah itu Arthur Sterling? Julian, ibuku juga bilang, aku tidak bisa bergaul denganmu lagi. Ayahku juga. Aku pikir kita harus kembali dulu untuk sekarang. 3 orang brengsek, tidak ada kesetiaan sama sekali. Julian, sekarang apa? Apalagi, kita tanda tangan, tentu saja. Jika tidak, kita akan menghadapi likuidasi paksa. Julian, itu satu-satunya cara. Setidaknya kita punya lukisan ini. Dengan cara ini, kamu bisa masuk ke Dewan Direksi Grup. Ya, Julian, ini adalah kesempatan emas. Apa yang membuatmu senang? Lihat, Ini kabar baik. Lalu, ayo rayakan, cicipi. kapan kamu menyiapkannya? Bersulang. Terima kasih, Bapak Sterling, karena membekukan kartu kredit anak-anak dana perwalian itu. Kamu sudah tahu? Para eksekutif itu semua ingin bekerja denganku. Jadi aku memanfaatkan kesempatan untuk meminta mereka membekukan kartu anak-anak mereka dan tidak berurusan dengan keluarga Vance. Untung kamu punya pandangan ke depan. Tapi, bagaimana dengan lukisan murah itu? Harganya tidak masalah, karena aku yakin kamu akan membuat Julian membelinya dengan harga yang tidak sanggup dia bayar. Kamu bahkan bersekongkol melawanku. Jangan marah, besok aku akan mengadakan jamuan bisnis untuk mengumumkan ke seluruh kota bahwa kamu adalah CEO baru grup ini. Baik,
Ingatlah untuk mengundang Julian. Aku menantikannya, saat dia tahu identitasku saat ini. Ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Aku juga menantikannya. Saat dia jatuh dari kejayaan, dan tidak punya apa-apa, betapa hancurnya dia. Arthur, kenapa kamu sepertinya sangat membenci Julian? Apakah kamu menyimpan dendam padanya? Dia menyakiti orang yang paling dekat denganku. Kalau begitu, di jamuan bisnis nanti, ayo hancurkan reputasinya. Baik. Bapak Vance, apa yang Anda lakukan di sini? Saya di sini untuk menemui Bapak Sterling. Untuk memberinya sebuah lukisan. Saya bekerja keras untuk memenangkannya di lelang. Lukisan Mawar Tengah Malam. Begitu, lukisan itu, berikan saja padaku. Bapak Sterling sedang sibuk. Saya ada hal penting yang ingin dibahas dengannya. Penting atau tidak? Tidak, Bapak Sterling tidak menerima siapapun. Bukankah Anda hanya penjaga pintu? Apa Anda punya hak bicara? Wah, kamu sangat keras kepala, Bapak Vance. Bapak Vance. Bapak Sterling memberi perintah. Dia ada urusan penting hari ini, dia tidak akan menemui siapapun. Besok malam, grup akan mengadakan jamuan bisnis. Bapak Sterling telah mengundang Anda untuk hadir. Tapi sekarang, saya harus meminta Anda pergi. Jamuan bisnis, ya? Baiklah, kalau begitu, bawakan lukisan itu untuknya. Dan saya pasti akan hadir tepat waktu, hati-hati. Itu berharga. Oke. Julian, Bapak Sterling secara khusus mengundang Anda untuk menghadiri jamuan bisnis yang sangat kelas atas. Itu pasti berarti dia menghargai Anda. Tentu saja. Lagi pula, saya berhasil mendapatkan lukisan favorit Bapak Sterling. Di jamuan itu, dia pasti akan mengumumkan secara publik bahwa saya bergabung dengan Dewan Direksi. Julian, kami percaya padamu, segera Anda akan bisa merebut kembali Korporasi Harbor. Lihat, itu CEO Korporasi Harbor. Ya Tuhan, cantik sekali, iri banget. Ibu Davis, begitu Bapak Sterling selesai, dia akan segera ke sini. Sebentar, saya akan parkir mobil dulu. Oke. Bagaimana bisa dia? Chloe, kenapa kamu turun dari mobil CEO? Manis. Tebak. Mungkin. Dia CEO baru grup. Tidak mungkin. CEO Group adalah Bapak Sterling. Aku hampir lupa. Kamu juga membeli lukisan yang disukai Bapak Sterling, jadi kamu pakai lukisan itu untuk menyenangkannya dan membuat dirimu kesempatan menumpang, kan? Julian, aku bahkan belum mulai mengganggumu, dan kamu sudah begitu bersemangat datang untuk menampar mukaku? Chloe, biar ku beritahu, jangan sombong. Jangan kira dengan menyenangkan Bapak Sterling kamu bisa menempel padanya. Kata-kata yang sama akan ku kembalikan padamu. Dasar manis, kamu menggangguku seperti itu di lelang. Membuatku menjual sahamku, aku akan ingat ini. Saat aku kembali ke Dewan Direksi dan mengambil kembali semua milikku, akan kubuat kamu membayar 1000 kali lipat. Julian, paranoia adalah penyakit. Saya sarankan kamu pergi ke rumah sakit dan periksa segera. Kamu, Chloe, beraninya kamu bilang Julian sakit? Minggir. Aku tidak sedang ingin mendengarkan kalian berdua. coba saja. Hei, Tahu? Sia-sia aku pakai sepatu ini. Ibu Davis, kau tidak apa-apa? Beraninya kau menghalangi Ibu Davis? Ibu Davis? Dia hanya orang rendahan. Apakah dia layak menghadiri perjamuan mewah seperti itu? Bukankah Anda yang di samping Bapak Sterling, asisten Ford? Kenapa Anda memanggilnya Ibu Davis? Berani Anda menghina Ibu Davis? Tidak takut perusahaan akan memasukkanmu ke dalam daftar hitam? Julian? Ada apa? Apa dia benar-benar bergantung pada Bapak Sterling? Tidak mungkin. Arthur itu pria seperti apa? Kenapa dia tertarik padanya? Begitu, pergi.
Ibu Davis. Tugas yang Anda berikan padaku sudah selesai. Terima kasih. Chloe, kau benar-benar kecanduan akting, bukan? Kau bahkan mencari seseorang untuk melayanimu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau mencoba melakukan trik yang sama lagi, menyuap asisten Ford. Sudah kuduga. Berani menantang kami secara terbuka. Ternyata dia kembali menjual tubuhnya. Gagal merayu Bapak Sterling, jadi dia merayu asistennya untuk berpura-pura bersamanya. Apa yang kamu bicarakan? Asisten Ford. Kamu tidak tahu? Wanita ini pembohong dan penipu kronis. Sebelumnya, dia menyuap manajer rumah lelang. Sekarang dia melakukan trik yang sama. Aku bilang, buka matamu dan perhatikan baik-baik padanya untuk melihat siapa dia sebenarnya. Yang perlu membuka mata adalah kamu. Apa sebenarnya yang dia berikan padamu untuk membuatmu bicara membelanya seperti ini? Mungkin keuntungan di tempat tidur? Vivian, kamu benar-benar tidak pernah belajar dari kesalahan. Julian, dia memukulku lagi. Chloe, aku bilang, jangan biarkan dirimu terpuruk. Awalnya kupikir saat aku kembali, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi wanitaku lagi, tapi sekarang sepertinya. Jika kau membuat dirimu kotor, aku akan membencimu. Itu lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Julian Vance, kalau soal menjadi kotor, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Aku bilang, Chloe, jangan tidak tahu berterima kasih. Setelah aku kembali ke Dewan Direksi dan merebut kembali semua milikku, bahkan jika kau memohon padaku sambil berlutut, aku tidak akan memberimu kesempatan. Jangan khawatir. Aku bisa memastikan, kau tidak akan pernah kembali ke grup. Chloe, kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu tidur dengan asisten Ford, kamu pikir bisa mengendalikanku? Tepat. Kamu terlalu besar mulut. Tunggu sampai kamu bisa menyentuh ujung kaki Bapak Sterling, baru kita bicara. Perempuan ini benar-benar gila. Beraninya kamu bicara kurang ajar pada Ibu Davis, aku akan minta keamanan mengusirmu. Kamu, asisten rendahan, apa yang kamu teriak-teriakkan? Saat Bapak Sterling tiba, aku akan ceritakan semuanya. Bagaimana kamu menyalahgunakan kekuasaan, membiarkannya masuk ke jamuan bisnis, mengacaukan jamuan, dan memberinya gelar kosong. Ibu Davis. Kalian berdua, masih ingin bekerja di sini? Kamu tahu siapa Ibu Davis? Kamu cari masalah? Masih pura-pura, bro? Kamu punya dedikasi yang serius. Sepertinya Chloe sudah banyak melatihmu secara pribadi dalam akting, ya? Julian, paranoiamu benar-benar luar biasa. Baiklah, jamuan akan segera dimulai. Bapak Sterling akan tiba sebentar lagi. Kalian berdua sebaiknya sadar dan pergi. Berhenti jadi pemandangan yang menyakitkan mata. Jika aku pergi, apakah jamuan bisnis ini masih ada gunanya? Chloe, kamu benar-benar terlalu percaya diri. Kamu nggak benar-benar berpikir pesta ini diadakan untukmu, kan? Lelucon banget. Kamu sudah kebanyakan nonton drama pendek, dan benar-benar berpikir kamu seseorang yang penting sekarang. Ayolah. Semuanya, lihat. Apa ada yang kenal Nona Davis? Tidak. Tidak pernah lihat dia. Kau dengar itu? Kenapa nggak maksain aktingmu? Kenapa kamu tidak menyuap semua orang di sini? Oh, aku ingat. Kamu bangkrut. Dilelang, hanya untuk melicinkan jalan, kamu habiskan semuanya. Chloe, memakai trik yang sama 2 kali itu membosankan. Kamu sudah keterlaluan. Satpam. Sekarang kau panggil Satpam, asisten Ford. Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Apa kamu akan memilih dia dan membuat marah bintang baru yang akan bergabung dengan Dewan? Tepat. Tidak peduli apa yang Chloe berikan padamu sebagai imbalan, dia tetaplah orang rendahan. Dan Julian adalah masa depan pewaris grup. Vivian, Julian, mimpimu untuk bangkit kembali, belum sadar dari mimpi itu? Asisten Ford, buatkan mereka janji di bangsal psikiatri. Periksakan kepala mereka. Baik, Pak. Kamu benar-benar nekat.
Satpam, usir mereka. Siapa yang mau kau usir? Siapa yang kamu usir? Bapak Sterling, dia bersekongkol dengan asistenmu, dan dengarkan ini, dia bahkan menyamar sebagai VIP, dan mengacaukan acara jamuan. Jadi saya bilang ke keamanan untuk mengusir mereka berdua. Bapak Sterling, mereka yang terus berbicara dengan kurang ajar dan menghina Ibu Davis. Bapak Sterling, keduanya bersekongkol bersama. Jangan biarkan dia menipumu. Berdiri terlalu lama, kakiku sakit sekali. Arthur, kenapa lama sekali? Maaf, aku sedang mengurus sesuatu yang penting. Bapak Sterling benar-benar mengganti sepatunya. Ada apa dengan mereka? Chloe, trik yang bagus. Bapak Sterling sangat perhatian. Terima kasih. Wanita, bagaimana kau merayu Bapak Sterling? Apa yang kau panggil dia? Bapak Sterling, kamu. Julian. Bapak Sterling, dia hanya mainan. Jangan biarkan dia menipumu. Siapapun yang tidak menghormatinya lagi akan dikeluarkan. Bapak Sterling, Anda cukup berani. Ibu Davis, Anda membuatku tersanjung. Ibu Davis. Apa dia benar-benar? Tidak mungkin. Bapak Sterling. Bagaimana Anda bertemu Chloe? Hanya karena dia memberimu lukisan, kamu sangat menyukainya? Bagaimana dengan aku? Kapan aku bisa bergabung dengan Dewan Direksi? Siapa yang bilang padamu lukisan bisa membawamu ke dewan? Apa kau pikir perusahaan ini permainan anak-anak? Tidak. Lalu kenapa kamu sangat menyukainya? Lagi pula, aku bukan orang pertama yang mendengar berita ini. Vivian, bukankah kau yang memberitahuku? Ya, aku mendengarnya dari rumah lelang dengan bertanya-tanya. Beritanya seharusnya bisa dipercaya. Aku bilang padamu sekarang, aku tidak pernah bilang begitu. Untuk masuk dewan, kau butuh kemampuan nyata. Aku tidak akan bermain di belakang layar untuk siapapun. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Kau menipuku lagi. Vivian, kamu bilang padaku informasinya akurat, kan? Kenapa kamu berakhir seperti ini? Sahamku, aku menjual semua sahamku. Julian, itu bukan salahku. Aku hanya mencoba membantumu. Bagaimana aku tahu informasinya palsu? Ya, di rumah lelang ini, berita yang keluar. Seharusnya tidak palsu. Bapak Sterling, lukisan yang kuberikan padamu, apa kamu tidak suka? Menyukainya bukan berarti kamu bisa mengabaikan aturan grup dan pilih kasih untuk masuk dewan. Siapa yang bilang begitu? Cari mereka. Bagaimana dengan dia? Kenapa dia bisa menjadi Nona Davis? Aku juga bisa. Bapak Sterling, beraninya kamu bilang kamu tidak pernah pilih kasih? Benar. Itu tidak adil. Dia hanya pegawai rendahan dan dalam beberapa hari saja menjadi Nona Davis. Chloe, beraninya kamu bilang kamu tidak menukar tubuhmu? Tentu saja aku berani. Siapa yang bilang padamu bahwa aku hanya karyawan tingkat rendah sekarang? Paranoiamu kambuh lagi. Lalu siapa kamu? Kamu, seorang pensiunan aktris kelas 3, tanpa uang dan tanpa kekuasaan, perusahaan kami menerimamu sudah merupakan bantuan besar. Dan kamu masih ingin menaiki tangga? Bapak Sterling, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak sesuai dengan peraturan grup. Julian Vance, kalau begitu biar ku beritahu kamu, siapa yang menjalankan grup
Bapak Sterling. Aku tahu itu kau. Kau mengakuisisi korporasi Harbor. Sekarang kau yang memimpin grup. Tapi kau baru di sini. Banyak orang mengawasimu. Kau sangat standar ganda. Sepertinya kau tidak bisa memenangkan hati orang, ya? Standar ganda. Julian, apakah kau begitu yakin? Aku naik ke puncak dengan tidur dengan Bapak Sterling. Apalagi? Apalagi yang bisa kau miliki? Tentu, karena aku banyak akal. Dan kau tidak berotak. Kau? Kau mengatakan itu hanya untuk menutupi pelanggaranmu. Bapak Sterling. Mungkin kau tidak tahu, Chloe Davis ini dulu bersamaku. Dia adalah orang di belakangku, boneka kecil. Wanita seperti itu, apakah kau masih menginginkannya? Kau mencari gara-gara. Aku akan mengurusnya sendiri. Kau. Kau gila. Kau berani memukulku di depan umum? Chloe, kau hanya memanfaatkan Bapak Sterling untuk melindungimu. Jadi kau pikir kau bisa lakukan sesukamu? Aku tidak bergantung pada siapapun. Kau akan segera tahu betapa konyolnya dirimu. Semua tamu sudah tiba. Selanjutnya, aku akan dengan megah memperkenalkan kepada kalian semua CEO baru grup, Nona Chloe Davis. Dia? Serius? Grup CEO baru? Masa sih? Dia dulu mainanku? Bagaimana Chloe bisa jadi CEO? Lalu bagaimana dengan Bapak Sterling? Apa perannya? Kenapa dia mau mendengarkan dia seperti itu? Betul. Arthur adalah elit distrik keuangan. Banyak eksekutif berebut menawarkan gaji tinggi untuk mempekerjakannya. Kenapa Chloe pantas mendapatkan ini? Mereka berdua pasti ada urusan. Terima kasih semuanya sudah datang ke makan malam bisnis ini. Sebagai CEO grup, saya menyambut kalian semua. Semuanya? Sampai sekarang, Bapak Sterling sudah menangani bisnis grup perusahaan kita. Dan sekarang tiba-tiba CEO baru muncul. Apa kalian tidak merasa itu aneh? Chloe, kamu ngaku CEO baru kita. Jadi mana buktinya? Julian, di matamu, orang seperti kami dari latar belakang sederhana, hanya orang rendahan yang tak berarti, hanya berguna sebagai mainan, dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk naik. Benar kan? Ini adalah dokumen akuisisi dari Korporasi Harbor. Pelaksana, Arthur Sterling. Pengakuisisi, Chloe Davis. Masa sih? Ini tampak nyata. Bagaimana ini mungkin? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Dari mana kau mendapat semua modal itu? Aku berterima kasih padamu untuk itu, Julian. Ya, bagaimana dia bisa punya sebanyak itu modal untuk mengakuisisi korporasi Harbor? Mungkinkah ini seperti di drama pendek itu? Bahwa dia menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris rahasia? Chloe, karena kau sudah mengakuisisi korporasi Harbor, kenapa kau tidak memberitahu kami lebih cepat? Dari pesta ulang tahun hingga lelang, dan kemudian kejamuan bisnis, semua tanda mengarah ke identitasku. Tapi kau terlalu bodoh. Bahkan jika aku sendiri yang mengatakannya, kau tidak akan percaya. Jika aku tidak menamparmu cukup keras, bagaimana kau bisa sadar? Jadi kau sengaja mempermainkanku? Kau sengaja membocorkan informasi palsu, hanya untuk menjual sahamku. Julian, akhirnya kau pintar untuk sekali ini. Benar. Aku mempermainkanmu, untuk membuatmu merasakan bagaimana rasanya dipermainkan. Kamu? Chloe, kamu terlalu jauh. Terlalu jauh? Apakah balas dendamku padamu bahkan sebanding dengan luka yang kamu timbulkan pada gadis-gadis itu? Bahkan tidak sepersekian pun. Kamu bilang aku menyakiti mereka? Apa kamu punya bukti? Kamu mau bukti? Baik. Kalau begitu, akan kuberitahu satu persatu. Bagus.
Aku yakin dia akan bersikap seperti nomor 5, histeris, menangis, dan berteriak. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Siapa tahu, mungkin seperti nomor 30, dia akan menjadi gila total dan berakhir di rumah sakit jiwa. Aku mohon, jangan putus denganku. Aku mohon, jangan putus denganku. Aku mohon, jangan putus denganku. Dia sangat mencintai Julian. Menurutku, dia mungkin akan seperti nomor 48, melompat dari suatu tempat untuk mengakhiri semuanya. Apa kamu mencintaiku? Lompat. Jika kamu mencintaiku, lompat. Lompat. Memikirkan dia mampu melakukan hal-hal seperti itu. Di balik pintu tertutup, dia melakukannya sampai sejauh ini. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan dari kelompokmu permainan berburu terhadap gadis-gadis biasa, dan kerugian yang kamu timbulkan pada mereka. Jadi begitulah orang-orang mereka, menjijikan. Aku tidak pernah menyangka. Di balik pintu tertutup, mereka bisa bertindak sejauh ini. Mereka benar-benar menjadikan penderitaan orang lain sebagai hiburan. Julian Vance, setelah bertahun-tahun, kamu telah menginjak-injak martabat orang dan perasaan mereka di bawah kakimu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah? Ini cuma putus cinta. Mereka yang berlebihan, jadi apa hubungannya denganku? Julian Vance, kamu tidak punya malu. Aku tidak punya malu. Hanya putus cinta, dan mereka ribut begitu, itu karena lemahnya mental mereka sendiri. Sejak kapan hukum bilang itu salahku? Julian Vance, kamu yang membuat mereka dan adik perempuanku gila. Arthur Sterling, Ini nomor 42, kan? Jadi kalian berdua bersekongkol. Hanya untuk membalas dendam padaku? Kamu bilang aku membuat mereka gila. Tapi apa kamu punya bukti? Ada saksi? Oh, aku hampir lupa. Mereka sudah pergi atau jadi gila. Mereka semua lenyap tanpa jejak, kan? Julian Vance, jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan. Asisten Ford, bawa mereka ke sini. Ya, mereka itu. Julian Vance, apa kalian ingat kami? Bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah meninggalkan Harbor City? Aku ingat jelas. Kau sudah gila. Dan kau? Bukankah kau terbaring di rumah sakit? Berkat Yayasan Amal Nona Davis, kami sembuh. Kami sembuh. Nona Davis tidak hanya memberi kami perawatan medis dan dukungan hidup, tapi juga pemulihan psikologis. Dia juga mendorong kami untuk keluar dari bayang-bayang dan menatap ke depan. Nona Davis orang yang sangat baik. Dukung Nona Davis. Untuk gadis-gadis ini, kami menuntut keadilan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saat aku membuang kalian semua, kalian bahkan tidak berani menangis keras. Sekarang, beraninya kalian dipakai? Apa keuntungan yang dia berikan kepada kalian? Dulu, kami tidak cukup berani dan mundur. Tapi sekarang, kami akan mengungkap perbuatan jahat kalian bersama. Vivian Thorne, sebagai seorang wanita, kau tidak hanya membantu penjahat, tapi juga aktif membantu merekam video-video itu. Dan kalian, tidak ada yang akan lolos. Omong kosong, itu tidak pernah terjadi. Kalian memfitnah kami. Tepat, kalian mengada-ada semua ini. Benar atau tidak? Kalian tahu di dalam hati. Semua yang mereka katakan, waktu, tempat, bahkan detailnya, catatan chat, aku punya bukti untuk semuanya. Apa yang perlu ditakuti? Dia hanya menggertak kalian. Sesuatu dari sekian lama, siapa yang akan ingat? Julian, kamu benar-benar tidak berperasaan. Tidak takut karma? Mau menakut-nakuti siapa? Asisten Ford. Arthur dan aku menyiapkan hadiah besar untukmu. Semoga kamu cepat masuk neraka. Ini berisi semua bukti mengenai Julian. Dan lingkarannya permainan berburu. Dan ada juga daftar yang dengan jelas mencatat semua korban informasi detail. Diam. Jangan berpikir kau bisa menggunakan ini untuk menyalahkanku. Soal cinta, tidak ada benar atau salah. Apa hakmu menghinaku? Julian, lihat baik-baik. Bagaimana kalian semua dihujat oleh seluruh internet. Kenapa ini muncul di siaran langsung?
Julian, orang jahat, apa yang harus kita lakukan? Sampah masyarakat, sekarang internet sedang menghancurkan kita, apa yang perlu ditakutkan? Badut-badut ini hanya berteriak di internet, mereka harus bersyukur aku memilih mereka, dan begitu badai berlalu, siapa yang akan mengutuk kita? Sial, saham perusahaan keluargaku telah jatuh. Keluarga Thorne juga? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanya sebuah game, bagaimana bisa berdampak sebesar ini? Ini hanya sebuah game. Buka matamu dan lihatlah baik-baik pada kemarahan publik. Ibu menelepon. Kamu bajingan kecil, lihat apa yang telah kau lakukan. Harga saham perusahaan turun batas karena kamu. Kembali ke sini sekarang juga atau akan kuhancurkan kakimu. Halo, ayah. Kau putri yang tidak tahu berterima kasih. Kau telah menghancurkan keluarga Thorne. Kau tidak pernah diizinkan kembali ke keluarga Thorne. Dan aku tidak punya putri sepertimu. Ayah, jangan. Halo. Ayah. Semuanya sudah berakhir. Aku telah dicabut hak warisnya oleh keluarga Thorne. Julian, ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu yang memaksa ikut permainan berburu itu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Aku sudah dicabut hak waris oleh keluarga Thorne. Perusahaanku juga hilang. Ini semua salahmu. Tepat sekali. Ini semua karena kamu. Kamu juga menyeret keluargaku ke dalam ini. Julian, kamu yang menyebabkan kekacauan ini. Carikan solusi, lepaskan. Apa hak kalian berdua menyalahkanku? Dulu saat kita bermain permainan berburu, bukankah kalian berdua bersenang-senang? Saat aku memilih mangsa, mempermainkan mereka, dan membuang mereka, bukankah kalian berdua tertawa? Lagi pula, keributan online ini, pamornya akan mereda setelah beberapa saat. Apa yang kamu takutkan? Tentu saja kamu tidak takut. Keluarga Vance sudah bangkrut lama, dan kamu tidak punya saham lagi. Sampah tak berguna. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Kami tidak seperti dirimu. Dasar jalang. Apa katamu? Sempurna. Pertunjukan saling menjatuhkan ini sungguh luar biasa. Kaulah biang keladi utama di sini. Aku akan membunuhmu. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu tidak akan suka akibatnya. Ayah, apa kamu sudah gila? Bukankah kamu bilang kamu akan melakukan segalanya untuk masuk dewan dan mengambil kembali grup fans? Sekarang semua orang di media sosial menyerangmu. Jika grup mengusirmu, jangan repot-repot pulang. Ayah? Tidak, keluarga fans masih punya beberapa aset. Itu pasti milikku, setelah aku keluar dari grup. Chloe, Nona Davis, aku salah. Demi masa lalu, beri aku kesempatan lagi. Kalau kamu memohon, tunjukkan rasa hormat. Berlutut. Nona Davis, aku benar-benar tahu aku salah. Salah apa? Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Seharusnya tidak menggunakan masa lalu untuk menyakitimu. Hanya aku? Dan mereka. Aku seharusnya tidak mempermainkan perasaanmu. Menginjak harga dirimu, aku mengakuinya. Maaf, apa itu cukup? Aku tidak menerimanya. Benar, kami tidak menerimanya. Maaf, Ibu Davis, saya serakah dan kehilangan akal. Itulah mengapa saya membantu orang yang salah. Kami monster. Tolong lepaskan saya kali ini saja. Saya janji akan berubah. Oh, ya, Ibu Davis, saya tidak akan mengulanginya lagi. Mohon ampun, dan lepaskan saya kali ini. Dam, Sekarang kamu memohon ampun? Jika saya tidak menjadi Ibu Davis dan tidak bersuara untuk gadis-gadis yang terluka itu, kamu mungkin tidak akan pernah minta maaf, kan? tidak, tidak. Kami tidak akan. Saya minta maaf. Saya serius, saya menyesal. Saya tulus. Arbu. Kami juga tulus. Kami minta maaf. Kami sungguh-sungguh. Kamu tidak tulus. Kamu tidak menyesal karena tahu kamu salah, kamu menyesal karena takut. Bukankah ini wajah buruk dari masyarakat kelas atasmu? Menunjukkan warna aslimu? Itu menjijikkan. Tidak, bukan. Saya benar-benar menyesal. Tolong percaya padaku, ya. Tanya mereka apakah mereka mau memaafkanmu.
Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau dengar itu? Apa yang kamu lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dihapus oleh permintaan maaf ringan, tidak akan pernah. Itu dia. Dia yang dibalik semua ini. Dia yang memulai permainan ini. Dia yang memilih semua korbannya. Dia biang keladi utamanya. Benar. Dan semua ide bagus, semuanya ide Vivian. Aku hanya ikut-ikutan, hanya bermain-main. Dalangnya adalah mereka berdua. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, Ibu Davis. Tolong, sekali ini saja, maafkan aku. Kalian berdua tidak bisa dipercaya. Melemparkan semua kesalahan padaku. Apa kamu bilang kamu tidak bersalah? Dan kalian menyebut diri kalian pria? Inikah yang kalian sebut tanggung jawab? Berteman dengan kalian berdua, aku pasti orang paling sial di dunia. Persahabatan palsu sekali. Saat masalah datang, semua orang bubar. Berhenti saling tunjuk-menunjuk, karena sebelum aku datang, aku sudah mengirim buktinya ke kantor polisi. Kalian tidak ada yang bisa lolos. Tidak. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa meninggalkan grup, atau aku akan kehilangan segalanya. Berarti aku kacau. Chloe. Aku tahu aku benar-benar salah. Awalnya, aku memang menganggap ini seperti permainan, hanya untuk bersenang-senang. Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Percayalah. Beri aku kesempatan, oke? Tidak ada apa-apa dari sistem. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Sayang sekali. Sudah terlambat. Dan terlalu murahan. Sistem, lepaskan ikatan. Sistem yang dulu memberiku modal balas dendam tidak ada hubungannya lagi dengan Julian, sekarang tidak berguna. Chloe, ada apa? Tidak apa-apa. Chloe, aku sungguh mencintaimu. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Oke, hanya satu kesempatan. Tidak. Julian, sejak hari pertama kau mengaku padaku, aku tahu. Itu adalah kebohongan. Perasaanmu yang katanya tulus. Itu palsu dan tidak berharga. Hanya saja sekarang. Peran kita sudah terbalik, dan kau kehilangan semua yang kau banggakan, jadi akhirnya kau ingat. Untuk mengatakan kau mencintaiku. Ya, jangan percaya dia. Tidak, Chloe. Sebenarnya, saat pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi dulu, demi gengsi, aku tidak tega mengatakannya. Aku tahu hari ini akan tiba. Aku pasti akan mengaku perasaanku yang sebenarnya kepadamu. Perasaanmu yang katanya tulus hanyalah settingan untuk mempermalukanku di depan umum, menginjak-injak harga diriku, dan memandang rendah diriku sambil menikmati rasa superioritasmu. Berharap aku menangis karena bersyukur dan menerima cintamu? Aku. Cinta seperti itu. Terlalu kotor bahkan untuk anjing. Julian, kau tidak mencintai siapapun, kau hanya mencintai dirimu sendiri, uangmu dan statusmu. Sekarang semuanya hilang, kau panik, takut, dan kau ingin menggunakan cinta sebagai tali kehidupan terakhirmu. Apa kau tidak berpikir? Itu konyol. Ayo pergi. Apa? Dia sudah bangun. Bagus. Terima kasih, dokter. Ya. Chloe, Arthur, aku punya kabar baik untukmu. Julian Vance, Vivian Thorne. Setelah semua pemain kunci dalam permainan mendapat hukuman penjara, mereka kehilangan segalanya. Masa depan mereka hancur. Max N. dan keluarga di belakang mereka, karena grup menarik semua dana mereka dan reaksi publik, bangkrut satu persatu. badai yang kita timbulkan bersama ini akhirnya membersihkan lingkaran elit kotor di Harbor City ini sekali untuk selamanya. Ya? Bahkan jika Julian Vance dihukum, lalu kenapa? Kakak perempuanku masih belum bangun. Arthur, sebenarnya, kamu. Aku bersekolah.
Semua karena kakak perempuanku. Dia menghemat uang, dan bekerja keras untuk membiayai sekolahku, dia satu-satunya keluargaku. Tapi saat dia terluka, aku tidak bisa melindunginya. Aku menanggung rasa bersalah itu selama ini. Arthur, ini bukan salahmu. Dulu, mereka punya uang dan kekuasaan, hanya dengan amarahmu, bagaimana mungkin kamu bisa menjatuhkan mereka, tapi sekarang kamu berhasil. Kita mendapatkan keadilan untuk kakak perempuanmu dan semua korban yang terluka. Dan aku akan memberitahumu. Kakak perempuanmu sudah bangun. Sungguh? Baru saja. Aku menyuruh dokter menyampaikan kabar bahwa Julian Vance dan anak buahnya sudah diadili. Dia memberitahu adik perempuanmu. Adik perempuanmu tiba-tiba sadar. Kurasa. Itulah yang selama ini ada di pikirannya. Bagus sekali. Terima kasih, Chloe. Maaf, aku sangat bersemangat. Tidak apa-apa. Chloe, aku sangat menyukaimu. Itu benar. Aku belum pernah pacaran. Dan aku juga tidak punya pengalaman, tapi aku bisa belajar cara memperlakukan seseorang dengan benar. Oke. Aku bisa mengajarimu. Kau sangat pintar. Kau akan cepat belajar. Jika kau bilang begitu, berarti kau setuju. Mana mungkin aku membiarkan pria hebat sepertimu pergi begitu saja? Aku akan menemui adik perempuanku sekarang. Maukah kau ikut denganku? Tentu saja. Adik perempuanmu suka buah apa? Atau bunga apa yang dia suka? Ayo kita belanja. Ayo. Ayo temui adik perempuanmu. Setelah semuanya tenang, Arthur menepati janjinya untuk belajar mencintai. Dia tidak pernah main-main dengan janji, tapi dia menepati setiap janji kecil. Hatiku belum pernah merasa setenang ini. Chloe, semuanya sudah tenang sekarang? Kamu masih ingin kembali ke dunia hiburan? Aku ingin setidaknya membuat satu film yang benar-benar hebat dan memenangkan penghargaan yang benar-benar layak kudapat. Dengan begitu, aku tidak akan menyesal. Bagus. Pergi saja, dan buktikan kemampuanmu. Badai di luar, akan kulindungi kamu darinya. Terima kasih, Bapak Sterling. Sama-sama, Ibu Davis. Ayah, aku pergi. Kamu di mana? Berkat kamu, aku melarikan diri ke luar negeri. Jangan cari aku lagi, Ayah. Ayah. Vivian, aku bangkrut. Bisa pinjamkan aku sedikit? Julian, kamu berani? Aku sekarang ditanggung oleh seseorang. Mana mungkin aku punya uang untuk dipinjamkan padamu? Pergi sana. Perempuan, kamu berani merayu suamiku? Aku akan menghajarmu. Tolong. Hei, bro. Siapa yang kamu panggil bro? Julian, kamu masih berani datang padaku. Aku jadi begini semua karena kamu menyesatkanku. Mulai sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Dulu aku sangat sombong. Setelah kehilangan segalanya, aku sangat menyesalinya.
Karma. Ini semua adalah karmaku. Halo, Ibu Davis. Halo, Bapak Sterling. Ibu Davis dan Bapak Sterling pasangan yang sangat cocok. Kami berangkat kerja sekarang. Dah, ayo. Melihat gadis-gadis ini keluar dari bayang-bayang dan menemukan prospek dan masa depan yang lebih baik. Mereka semua orang yang kuat dan berani. Mereka pantas mendapatkan yang terbaik. Oh, Chloe. Aku menonton filmmu Proyek Kebohongan Emas. Kamu luar biasa. Kurasa film itu bisa memenangkan penghargaan. Tapi, aku penasaran, apakah sistem di filmmu itu nyata, atau hanya ciptaan artistik? Coba tebak. Ada apa? Aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Tidak ada siapa-siapa. Apakah itu Julian? Jangan khawatir. Jika dia berani macam-macam denganmu, aku akan mematahkan kakinya. Ayo,